Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nurhoiri. Di sini saya akan menyampaikan terkait analisis asesmen di ruang kelas melalui modul yang saya gunakan. Baik, sebelumnya ini saya menyampaikan dahulu untuk modul yang saya gunakan, yaitu di modul ajar keempat, mata pelajaran dasar-dasar animasi. Topiknya dasar-dasar desain dalam animasi unsur-unsur visual kelas 10 fase E. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mata pelajarannya di dasar-dasar animasi untuk kelas 10 fasenya E. Yang berikutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini peserta didik mampu menjelaskan unsur visual untuk diterapkan dan diaplikasikan ke dalam karya desain. Meliputi ada dua di tujuan TP pertama, yaitu menjelaskan tentang penciptaan desain berdasarkan prinsip dan unsur desain, meliputi bidang, bentuk, warna, dan komposisi. Yang kedua, menjelaskan teknik bervisual dikaitkan dengan pencapaian nilai estetika. Di sini untuk tujuan pembelajarannya di TP 16 dan pembelajaran 16 ini menjelaskan tentang penciptaan desain berdasarkan prinsip dan unsur desain, meliputi bidang, bentuk, warna, dan komposisi. Tujuan pembelajaran ke-17-nya menjelaskan teknik bervisual dikaitkan dengan pencapaian nilai estetika. Selanjutnya untuk materi ajar, topiknya yaitu dasar-dasar desain dalam animasi atau unsur-unsur visual. Untuk jenis asesmennya formatif dan sumatif. Lalu ini untuk bentuk asesmennya, saya bagi menjadi 3. Yang pertama untuk ada esai singkat atau tes tulis, dinilai dari aspek pengetahuan. Contohnya di sini saya ambil apa yang dimaksud menggambar bentuk. Ini ada di modulnya saya ambil. Lalu untuk yang kedua prakteknya, di sini penilaian performanya, aspek keterampilan. Gambarlah objek di sekitar kalian dengan menganalisis bentuk dasarnya. Objek disusun sehingga membentuk komposisi. Buatlah 3 komposisi masing-masing dalam selembar A4. Ini juga sama, untuk contohnya saya ambil langsung dari modul ajarnya. Lalu untuk penilaian sikapnya dengan cara observasi, di sini dinilai dari berpikir kritis, kreatif, dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada dalam pembelajaran ini nanti. Selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Di sini saya membaginya menjadi 3 lagi. Yang pertama terkait esai singkatnya dari aspek kognitif. Ada 2. Yang pertama ada pada pendahuluan. Guru memberikan pertanyaan arahan atau guide question. Ada 3 pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang bentuk dasar objek? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang anatomi bentuk wajah manusia realis? Dan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang atribut wajah manusia? Selanjutnya pada inti pembelajaran, guru bertanya secara acak pada peserta didik, termasuk asesmen formatif ini, melalui esai singkat yang menunjukkan bahwa apakah sebelum pembelajaran peserta didik sudah memahami pembelajaran sebelumnya dan sudah mempelajari dari materi yang akan dipelajari hari ini. Ini adalah untuk esai singkatnya dari aspek kognitifnya. Selanjutnya ada dari proyek psikomotornya. Di sini saya ambil contoh juga sama. Gambarlah objek di sekitar kalian dengan menganalisis bentuk dasarnya. Objek disusun sehingga membentuk komposisi. Buatlah 3 komposisi masing-masing dalam selembar A4. Ini berdasarkan proyek tersebut dapat digunakan untuk menilai atau menguji perkembangan peserta didik. Apakah sudah menguasai materi yang diajarkan kali ini atau belum?
Di sini pertanyaannya terkait bagian mana dalam asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, ini ada penilaian diri atau afektifnya. Di sini penilaian diri menjadi salah satu pedoman dari cara menilai kemampuan sikap peserta didik. Pada modul tersebut, yang dinilai yaitu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jadi itu untuk yang menunjukkan ketahapan perkembangan peserta didik dalam asesmen di modul ajar yang saya analisis. Selanjutnya ada pertanyaan baru, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Di sini saya bagi jadi dua. Yang pertama penilaian kognitifnya, dari isanya juga bentuk-bentuk alam dan bisa dinilai dari bentuk-bentuk alam dan bentuk benda di sekitar dapat dijadikan inspirasi dalam menggambar bentuk. Lalu apa yang dimaksud menggambar bentuk itu? Nah, ini nanti guru memberikan kebebasan untuk menggambar bentuk di sekitarnya, bentuk alam ataupun bentuk benda di sekitarnya yang menjadi inspirasi peserta didik. Selanjutnya di penilaian sikap yang terbagi dari berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Dalam asesmen di atas sudah mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jadi peserta didik dapat membayangkan objek benda yang ada di sekitarnya, misalnya vas bunga, teko, dan sebagainya. Walaupun masih belum bisa secara penuh diterapkan pada aspek budaya, namun setidaknya sudah mempertimbangkan aspek lingkungan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, dari penilaian sikap berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, menunjukkan sikap dan karakteristik yang baik sebagai pelajar. Lalu di bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Di sini saya bagi jadi dua lagi. Yang pertama penilaian psikomotor yang dinilai adalah proyeknya. Gambarlah proyek, gambarlah objek di sekitar kalian dengan menganalisis bentuk dasarnya. Objek disusun sehingga membentuk komposisi, buatlah 3 komposisi masing-masing dalam selembar 4. Jadi di sini sudah menunjukkan bagaimana kesesuaian dari kemampuan peserta didiknya. Jadi bisa disesuaikan untuk kemampuan peserta didik dalam membuat suatu gambar objek. Lalu dari sikap kerjanya dinilai seperti cermat, cekatan, konsisten, disiplin, bertanggung jawab, mampu berkomunikasi, taat terhadap instruksi kerja, kooperatif dalam bekerja. Pada tugas proyek ada beberapa sikap kerja yang dinilai, di mana semuanya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan ketercapaiannya. Dan di sini ada beberapa asesmen, ada refleksi, gitu. Di pertanyaannya sendiri, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi ini fokusnya ada di refleksi peserta didik, gitu. Dan ini saya akan tunjukkan untuk refleksi peserta didik maupun yang guru. Dan di sini untuk aspek dari refleksi peserta didiknya ada 5. Yang pertama ada perasaan dalam belajar. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Aspek kedua, makna. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Yang ketiga, penguasaan materi. Saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini dengan baik, cukup, ataupun kurang. Aspek keempat, keaktifan. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah saya menyumbangkan ide dalam proses kelompok? Lalu untuk aspek yang kelima, gotong royong. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Dan ini untuk refleksi gurunya. Terbagi menjadi 3 aspek.
Yang pertama, penguasaan materi. Apakah saya sudah memahami cukup baik materi dan aktivitas pembelajaran hari ini? Yang kedua, menyampaikan materi, penyampaian materi. Apakah materi ini sudah tersampaikan dengan cukup baik kepada peserta didik? Dan yang ketiga, umpan balik. Apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau belum? Jadi ini untuk refleksinya. Kesimpulannya, adanya lembar refleksi peserta didik memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Sedangkan untuk refleksi diri guru juga ada sebagai refleksi dari proses pembelajaran tersebut. Lalu, pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Jadi di sini ada 3 poin utama, yaitu perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Untuk yang pertama terkait perkembangan peserta didik, menurut saya dalam memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu pada awal pembelajaran, menanyakan materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini memastikan apakah peserta didik sudah memahami materi dari pertemuan sebelumnya atau belum. Lalu yang kedua, materi apa yang akan dipelajari hari ini. Dan yang ketiga, apakah peserta didik sudah membaca materi yang ada di buku atau sumber lainnya. Jadi di 2 pertanyaan terakhir ini menunjukkan bagaimana inisiatif dan kreativitas peserta didik dalam proses belajar secara mandiri seperti itu. Selain itu, dapat juga dengan mengamati proses pembelajaran selama peserta didik mengerjakan tugas. Lalu yang kedua terkait lingkungan budaya dan karakter peserta didik, yaitu dalam proses menggambar objek benda bisa diarahkan pada kesukaan peserta didik seperti bola sepak, ponsel, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, terkait kemampuan peserta didik, kemampuan peserta didik dapat diterapkan dengan membagi kelompok dengan adil dan seimbang, agar nantinya setiap kelompok ada aktivitas kolaborasi antar peserta didik seperti tutor sebaya bagi peserta didik yang masih kurang memahami materi pembelajarannya. Jadi dengan adanya pembagian yang sama rata, adil, dan seimbang ini, nantinya bagi yang masih kurang mengerti terkait materinya, dapat dibantu dari peserta didik yang sudah memahami secara keseluruhan, dan yang sudah memahami nanti bisa mengajarkan kepada peserta didik yang masih kurang memahami tersebut. Dan nantinya ada aktivitas kolaborasi antar peserta didik tersebut. Dan itu dia untuk analisis dari modul ajar yang saya ambil. Nah, dan berikutnya ini saya akan menyampaikan modul ajar yang saya gunakan. Ini saya akan ulas sedikit terkait modul ajar keempat, dasar-dasar animasi. Topiknya dasar-dasar desain dalam animasi, unsur-unsur visual. Di sini baik, yang menyusun adalah Bapak Andri Riswanto, ST. Mapelnya dasar-dasar animasi, dan untuk sekolahnya dari SMK Negeri 2 Garut. Lalu selain dari Bapak Andri selaku gurunya, di sini juga bekerja sama dengan Bapak Muhammad Rifan. Sepertinya ini salah satu orang yang beraktif dalam dunia animasi di Sweetbox Studio. Lalu untuk alokasi waktunya di 4 kali pertemuan, 6 kali 45 menit, jumlah siswanya 36 peserta didik. Ini untuk model pembelajarannya PPJ daring, panduan antara tatap muka dan PJJ atau blended learning. Untuk profil pelajar Pancasilanya ini ada 3, sama. Lalu untuk lingkup materinya di sini terbagi menjadi 4. Dasar-dasar desain bidang bentuk, warna, dan komposisi.
Lalu ada proporsi, anatomi dan gestur, perspektif 1 dan 2 titik hilang. Nah, nanti fokus saya di dasar-dasar desain yang pertama ini. Lalu untuk judul elemennya di unsur visual untuk diterapkan dan diaplikasikan ke dalam karya desain. Ini untuk tujuan belajarnya sama. Ini untuk pengetahuan dan keterampilan sebelum mempelajari materi ini. Jadi ini sebelum masuk ke modul ajar keempat di 1, 2, 3-nya mempelajari sejarah animasi, pengenalan software animasi, teknopreneur, dan industri animasi lokal dan internasional. Seperti ini, asesmennya ada penilaiannya asesmen individu dan kelompok, jenisnya performa, tertulis, dan observasi. Ini untuk profil pelajar Pancasilanya. Dan ini untuk ATP-nya. Jadi sudah dibuat untuk ATP-nya dari topik pertama atau modul ajar pertama sampai dengan modul ajar keempat. Sampai dengan ke-8. Dan untuk modul ajar yang ini, itu di 4, kalau di sini dicatat di 4,5 atau 4,5, dan fokusnya itu di unsur visual untuk diterapkan dan diaplikasikan ke dalam karya desain. Dan untuk, mohon maaf, tujuan atau capaian akhir dari fase per elemennya tadi yang ini sudah saya blok. Ini untuk profil belajar Pancasilanya, ini untuk materi-materinya, penilaiannya atau hasilnya. Ini ada 36 itu dari jumlah jamnya. Lalu ini di tujuan pembelajaran 16 dan 17. Ini untuk cara penggunaan modul ajarnya, kegiatan pembelajaran utamanya, fokusnya di saya sendiri di memahami bentuk dasar dan memahami anatomi proporsi manusia. Jadi ada 2 topiknya sendiri, nanti langsung dijadikan 1. Pertemuannya ini sudah masuk ke pertemuan 9 untuk topik yang saya analisis ini. Ini untuk tujuan spesifik pembelajarannya. Ada pertanyaan pemantiknya juga. Apa yang kamu ketahui tentang bentuk dasar benda? Lalu apa yang kamu ketahui tentang anatomi? Ini untuk kegiatannya. Ini untuk kegiatan intinya. Tadi baik, selanjutnya ini ada lembar refleksi peserta didik. Ada juga LKPD-nya. Ini untuk materinya, bahan ajarnya terkait bentuk benda. Ada tugas prakteknya juga. Dan ini untuk bahan ajar anatomi wajah manusia. Nanti juga ada prakteknya juga ini. Lalu ada asesmennya. Ini untuk penilaian kriteria penilaian sikapnya. Ada juga ini untuk penilaian pengetahuan. Ada yang penugasan kelompok. KPD-nya, lembar observasi, lalu ada remedial dan pengayaan, referensinya, glosarium, bahasan pedagogi, perancang modul untuk guru, dan lembar refleksi guru. Dan ini untuk pertemuan ke-10, jadi fokusnya saya hanya sampai di pertemuan 9 saja ini, karena cukup banyak yang dianalisis. Dan karena memang nanti kalau pertemuan 10 itu sudah beda lagi untuk asesmennya. Di fokusnya saya di pertemuan 9 dahulu. Belajar keempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.